Oke, selamat datang di kelas online kita hari ini. Buat siswa-siswi kelas 7 yang lagi di rumah, kita tetap mau lanjutin pelajaran kita. Kebetulan banget kita bakal mulai lagi materi baru ya. Setelah kemarin kita belajar gitar, belajar udah bersusah payah. Terima kasih untuk anak-anak yang mungkin baru megang gitar. Nah, sekarang gilirannya piano kita akan pelajari. Jadi seperti yang sudah kita pelajari selama kelas 7 ini, kalian udah belajar recorder, udah belajar gitar. Sekarang kita masuk ke piano. Semuanya kita akan belajar basic. Jadi untuk teman-teman, untuk anak-anak siswa-siswi yang udah pernah belajar piano, kalian harus bisa lebih bagus dong nilainya. Tapi buat yang baru belajar, jangan takut. Yang saya ajarin di kelas 7 semuanya pasti basic. Jadi semuanya pasti permulaannya adalah dari dasar dulu ya. Dan basicnya semuanya, baik lagi, kita akan belajar fingering. Jadi piano kali ini kita akan belajar fingering. Nanti di rumah kalau memang ada keyboard atau ada piano atau mungkin hanya sebatas melodion atau apapun yang ada tutsnya, kalian bisa belajar ya. Jadi nggak ada yang bisa membatasi juga, atau emang nggak ada pun ya udah kita main pakai finger aja, mainin di medianya apapun terserah. Oke. Hari ini kita bakal mulai pembelajaran piano kita. Basicnya adalah kita akan belajar fingering dulu. Fingering di sini tujuannya untuk apa? Fingering ini tujuannya seperti yang sudah saya ajarin dari belajar yang lain, dari recorder dan gitar. Fingering ini gunanya supaya jari kalian ini terbiasa dengan media ini. Ya sekarang medianya adalah piano ya. Kalau kemarin kan medianya gitar. Mungkin kalau nanti belajar drum pun tetap sama, ada namanya sticking namanya. Ya bisa dibilang sama juga dengan fingering, tapi karena itu dia harus kita pakai stick ya disebutnya sticking. Nah, untuk kalian semua yang udah pernah atau belum pernah, ini gampang, tinggal diikutin aja. Gimana sih caranya fingering? Fingering tuh udah ada patternnya, jadi nggak bisa ngasal. Misalnya contoh kita main dari C, fingernya cuman gini-gini doang, yang penting tangga nadanya sesuai. Ya ini salah, nggak bisa dua jari. Fingering itu harus semua jari kalian yang harus main. Jadi tangan kanan kalian, tangan kiri kalian, semua jarinya harus main. Terkadang banyak orang yang katanya bisa main piano tapi nggak semua jari dipakai. Yang penting tahu nada, melodi, udah merasa bisa. Enggak. Oke, jadi kelas 7 kita bakal mulai. Startnya gimana? Kita mulai dari tangan kanan terlebih dahulu ya. Jadi kalau nanti saya bakal kasih bahan materinya, tangan kanan ini apa aja urutannya, tapi kalian bisa lihat sekarang. Buat yang baru kenal piano, ini gimana sih Pak? Piano tuh yang mana aja ini sebenarnya? Nah, kita bakal mulai start dari C ya. Karena C itu masih natural, tangga nada natural, belum ada tuts-tuts hitam ini. Masih natural, masih benar-benar bersih. Jadi kita menggunakan tuts yang warna putih ini. Nah, start C itu yang mana sih Pak? Saya aja nggak tahu yang mana. Misalnya kalau ada siswa yang nanya atau siswa yang nanya, C itu kita mulai dari sini. Tuts putih pertama, kalian lihat ciri ininya ada tuts 2 hitam, 3 hitam. 2 hitam, 3 hitam. Nah, C itu ada di yang pertama sebelum yang tuts hitam ini, yang 2. Ini kan kelihatan ya. Nah, atau enggak di sini nih. Ya. Itu C. Kita startnya mulai dari C. Jadi C itu ada banyak. Ada C, 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 C. Nah, kita startnya mulai dari sini, do. C-nya, do-nya sama dengan C kan. Berarti startnya tangan kalian, jari kalian harus diposisikan di tempat yang benar. Ya, jadi nggak bisa ngasal terserah di mana. Tapi nanti kalau prakteknya waktu kalian menyanyi bawain lagu ya itu udah bebas. Tapi sekarang kita belajar fingeringnya. Oke, kita mulai tangan kanan. Kita mulai dari start dari jempol. Do-nya adalah C ya, berarti kita mulai start dari jempol, telunjuk, jari tengah. Terus dari sini kan jari manis nih, bukan, tapi jempol lagi. Nah, lanjutin, dan akhiri dengan clinking. Setelah clinking, tadi kan kalian udah maju. Sekarang kita balik. Ya baliknya sesuai dengan yang tadi aja. Jadi clinking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, lanjut jari tengah lagi, telunjuk, dan jempol terakhir. Tapi itu kita baru 1 oktav ya. Nah, kita nggak apa-apa 1 oktav dulu. Itu tangan kanan. Kalau tangan kiri, kalian startnya berarti ya nggak mungkin dari jempol ya, pasti harus dari kelingking. Jadi kalau tadi tangan kanan dari jempol, sekarang dari kelingking. Do, re, mi, fa, sol. Nah setelah ini apa nih? Jari tengah. Si, do,
pakai jempol endingnya. Nah ini bisa dibalikin lagi sama sesuai dengan yang tadi. Nah gitu doang sih, simple kan. Kalian bisa latihan coba di rumah. Nah tapi kalian harus 2 oktav. PR kalian, tugas kalian nanti kalian harus 2 oktav gini. Gitu. Jadi harus 2 oktav dan harus 2 tangan. Ya ingat, yang bikin susah itu latihan piano itu adalah koordinasi tangan kanan tangan kiri. Yang belum bisa mungkin kesulitan, tapi bisa kok, gampang kok. Yang udah bisa pun belum tentu, saya yakin. Makanya harus latihan. Nah, mungkin kunci C dari tangan nada C masih gampang ya. Masih putih. Semuanya masih bersih, gampang. Yang bikin susah setelah itu kalian harus siapin, kan kita udah belajar teorinya tuh 1 sharp sampai 7 sharp, 1 flat sampai 7 flat. Berarti kalau udah 1 sharp berarti kan ada tuts hitam tuh main. Contohnya 1 sharp main dari apa? Dari G kan? Kita belajar dari G. Berarti jari kalian harus ada tuts hitamnya nih, 1. Nah, balik lagi. Nah, itu main dari G. Nah, intinya sebulan ini kita materi, kalian harus latihan semuanya. Emang gak akan mungkin langsung dites minggu depan harus bisa semuanya, enggak. Makanya seminggu ini kalian punya jarak latihan di rumah minimal C dulu. Setelah C, pindah ke 1 sharp, ke G. G, pindah ke 2 sharp, ke D. Kayak gitu aja, diurutin terus. Pak, saya kan bukan orang yang jago main piano. Nggak apa-apa, namanya juga kita latihan. Oke? Jadi kalian bisa latihan di rumah. Tadi yang saya bilang 2 tangan dan 2 oktav. Ya, dan harus berbarengan. Nanti kalau pas tesnya, kalau kondisi ini udah beres, udah berakhir, kalian bisa langsung saya tes. Tapi kalau misalnya belum berakhir, kalian nanti akan ada tugas video ya per minggunya. Jadi setiap minggu kalian harus ngirimin progres kalian udah nyampe mana. Misalnya kalau udah nyampe C, ya udah mainin sampai C. Kalau belum bisa sampai G, C sama G. Videoin aja. Bentar nanti kirimin ke saya. Oke, pakai di Google Classroom, nanti saya bakal kasih slotnya untuk kalian kirim, untuk kalian upload videonya. Oke, itu aja sih paling materi kita tentang piano. Balik lagi seperti yang saya ajarin selama ini, bahwa musik itu balik lagi harus kalian yang belajar di rumah, harus kalian yang latihan, praktis terus. Karena emang kalau kalian cuma ngandelin di sekolah atau latihan di seadanya seminggu sekali, ya nggak akan cepet juga. Biasain untuk pelajari di rumah sebisa mungkin ya. Kalau misalnya ada di gereja atau mungkin di rumah saudara, ya pinjem juga. Oke, itu aja mungkin kelas kita hari ini. Latihan di rumah ya. Oke, God bless.